Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Panjaran Rapais dari kelas 11 tingkat 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model OSI atau OSI layer. Apa itu model OSI dan sejarah dan tujuannya? Model OSI atau Open System Interconnection adalah kerangka konseptual yang menggambarkan bagaimana sistem komunikasi dalam jaringan berinteraksi satu sama lain. Dikembangkan oleh ISO atau International Organization for Standardization pada akhir 1970-an. Tujuannya adalah untuk menciptakan standar universal yang memungkinkan berbagai sistem hardware dan software berkomunikasi dengan mulus. Ini seperti bahasa universal untuk perangkat jaringan. Secara singkat dibuat untuk mengatasi fragmentasi standar jaringan di era awal komputasi. Tujuan utamanya yaitu untuk menyediakan kerangka kerja standar untuk interoperabilitas sistem terbuka. 7 lapisan OSI atau lapisan-lapisan OSI layer. Model OSI terdiri dari 7 lapisan yang berbeda, masing-masing dengan fungsi dan spesifikasinya. Setiap lapisan bertanggung jawab untuk tugas tertentu dalam proses komunikasi dan berkomunikasi dengan lapisan di atas dan di bawahnya. Mari kita lihat. Di layer ketujuh ada application, interaksi pengguna akhir dengan jaringan. Yang keenam yaitu presentation, transformasi dan format data. Yang kelima yaitu session, manajemen sesi komunikasi. Yang keempat yaitu transport, pengiriman data end-to-end yang andal. Yang ketiga ada jaringan atau network, pengalaman logis dan routing. Yang kedua data link, kontrol akses media, deteksi error. Dan yang ke-1 yaitu physical atau fisik, transmisi bit melalui media fisik. Selanjutnya yaitu kita jelaskan bagian lapisan atas, fungsi dan protokol kunci. 3 lapisan teratas model OSI berurusan dengan aspek aplikasi dan interaksi pengguna. Mereka memastikan data disiapkan, diformat, dan dikelola untuk aplikasi pengguna akhir. Di layer ketujuh, application menyediakan layanan jaringan ke aplikasi pengguna. Protokol utamanya yaitu HTTP, FTP, dan SMTP. Yang keenam yaitu presentasi, menerjemahkan data antara format yang digunakan oleh lapisan aplikasi dan format jaringan. Contohnya JPEG, MPEG, SSL, dan TLS. Yang kelima yaitu session, membangun, mengelola, dan mengakhiri sesi komunikasi antara aplikasi. Protokol utamanya yaitu NetBIOS atau RVC. Lapisan transport, pengiriman data end-to-end yang andal. Lapisan transport atau layer keempat adalah jantung dari komunikasi end-to-end yang andal. Ia memastikan data dikirimkan dari satu titik ke titik lain dengan benar, utuh, dan sesuai urutan. Segmentasi data, mencegah data menjadi segmen-segmen kecil untuk transmisi, kontrol aliran dan error, mengelola laju data dan memeriksa kesalahan untuk pengiriman yang andal. Pengalaman port, menggunakan nomor port untuk mengarahkan data aplikasi yang benar. Protokol yang paling terkenal di lapisan ini adalah TCP atau Transmission Control Protocol untuk koneksi yang andal dan UDP, User Datagram Protocol, untuk transmisi yang lebih cepat tetapi kurang andal. Selanjutnya, lapisan jaringan, pengalamatan, logis, dan routing paket. Lapisan jaringan layer ketiga bertanggung jawab untuk peruttean data antar jaringan yang berbeda. Ini adalah tempat alamat IP bermain, memungkinkan paket data menemukan jalannya melintasi internet yang luas. Selanjutnya pengalamatan logis. Pengalamatan logis menggunakan alamat IP untuk mengidentifikasi perangkat di jaringan secara unik. Routing menentukan jalur terbaik untuk paket data dari sumber ke tujuan. Protokol utamanya IP atau Internet Protocol, ICMP atau Internet Control Message Protocol, dan router beroperasi di lapisan ini. Selanjutnya yaitu lapisan bawah, akses media dan transmisi bit. 2 lapisan terbawah berurusan dengan detail teknis tentang bagaimana data secara fisik dikirimkan melalui media jaringan. Di lapisan kedua yaitu lapisan data link, mengatur bagaimana data dikirim melalui media fisik. Ini membagi data menjadi frame, mengontrol akses ke media fisik seperti internet, dan melakukan deteksi atau koreksi kesalahan pada tingkat frame. MAC address, pengidentifikasi unik setiap perangkat jaringan. Protokol, Ethernet atau Wi-Fi 802.11 atau PPP.
Di lapisan pertama yaitu lapisan fisik atau fisikal, mendefinisikan spesifikasi fisik untuk perangkat keras jaringan termasuk kabel, konektor, tegangan, dan laju transmisi. Ini adalah tempat semua bit data dikirimkan sebagai sinyal listrik, cahaya, atau radio. Media transmisi, kabel, tembaga, serat optik, gelombang radio. Perangkatnya yaitu hub, repeater, dan kabel jaringan. Relevansi dan aplikasi model OSI dalam jaringan modern. Meskipun model TCP/IP lebih banyak digunakan dalam implementasi jaringan modern, model OSI tetap menjadi alat yang sangat berharga untuk memahami konsep jaringan, memecah masalah, dan mendesain arsitektur jaringan. Alat pembelajaran memudahkan pemahaman tentang bagaimana jaringan bekerja secara kompleks, pemecahan masalah, membantu mengidentifikasi lokasi masalah dalam jaringan, misal itu masalah layer 3, desain dan pengembangan, menyediakan kerangka kerja untuk perancangan protokol dan jaringan. Model OSI adalah fondasi yang membantu kita membangun dan memahami dunia jaringan yang terus berkembang pesat. Sekian dari video kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan, and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.